Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai soal persamaan garis lurus. Ya. Kalian sudah menyelesaikan soal ini, namun ada beberapa juga yang masih kurang tepat sehingga perlu dibahas kembali soal yang telah kalian kerjakan. Baik, pada persamaan garis lurus ini materi pertama kita adalah tentang gradien ya. Jadi kalian diminta menentukan gradien, ada gradien berupa persamaan garis, ada gradien berupa gambar. Ya, ini seperti ini berupa gambar. Apa yang kita lakukan dalam menentukan gradien? Yang pertama adalah kita membuat segitiga siku-siku. Nah, jika kita membuat segitiga siku-siku, nanti tampak sekali gradiennya. Kita tahu bahwa gradien adalah perubahan delta Y per delta X. Ya, delta Y-nya ini 1. Ya, kemudian delta X-nya setelah membuat siku-siku, delta X-nya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti per 4. Karena grafiknya atau garisnya miring ke arah kiri atau sumbu X negatif, maka dia negatif 1 per 4. Hingga jawaban nomor 1 adalah B. Berikutnya, untuk soal nomor 2, ya, diberikan 2 titik. Kita diminta untuk menentukan gradiennya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa gradien itu adalah delta Y per delta X. Untuk mencari delta Y, berarti komponen Y ya secara konsisten, misalnya 4 ini sebagai Y2, 4 dikurangi negatif 6 per negatif 3 ya, harus konsisten, negatif 3 dikurang negatif 8. Tentu ini hasilnya adalah 10, yang di bawah hasilnya adalah 5, sehingga gradiennya adalah 2. Atau jawabannya adalah D. Ya. Berikutnya, soal nomor 3. Nomor 3 ini kita ingat kembali bahwa persamaan garis itu bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C ya. Ketika koefisien Y itu 1 atau persamaan dalam bentuk Y sama dengan, maka ini nilai M-nya adalah di depan X itu. Dengan demikian kita bisa ubah menjadi negatif 3X kurang 2Y sama dengan 7, bisa kita ubah menjadi negatif 3X kurang 7 sama dengan 2Y, atau Y sama dengan negatif 3 per 2X kurang 7 per 2. Ya, atau dibalik, kalau kalian misalnya balik, Y sama dengan negatif 3 per 2X kurang 7 per 2. Dengan demikian, gradiennya adalah ini. Kita padankan negatif 3 per 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 juga berupa gambar. Nah, kalau berupa gambar lebih mudah kita menggunakan teknik segitiga siku-siku. Kita tarik, perubahan Y-nya adalah 5, perubahan X-nya 2. Ya, berarti gradiennya perubahan Y-nya 5 per 2. Kita lihat miringnya ke arah X negatif, berarti negatif 5 per 2. Itu jawabannya adalah delta. Nah, itu tentang gradien. Lanjut lagi, masih ya, sekarang membuat persamaan garis jika gradiennya diketahui. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan membuat persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Bisa juga kita ubah dalam bentuk, ya, kita buat cara yang baru, Y sama dengan ya M, ulangi, Y kurang Y1, nanti karena dia melalui satu titik sama dengan M kali X kurang X1. Ya. Kita coba menggunakan yang model yang kedua. Kita diberikan gradiennya 3, berarti di sini bisa kita tulis Y1-nya itu karena dia melalui 3,2, berarti X1-nya nanti adalah 3, Y1-nya adalah 2, berarti kurangi 2 sama dengan M-nya diberikan 3 dikali X dikurangi. Ya, kita tinggal beri ke dalam Y kurang 2 sama dengan 3X kurang 9, atau Y sama dengan, kalau dinyatakan dalam bentuk karena persamaannya dalam bentuk AX tambah BC, maka kita bisa tulis 3X kurang Y sama dengan 7 ya. Yang ini kita geser negatif 9 jadi plus 7, sehingga jawabannya adalah B. Nah, ini untuk soal nomor 5. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 6.
Oke, soal nomor 6 ini sama dengan yang tadi, langsung kita buat Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Karena M-nya sama dengan 2, Y1 dan X1-nya melalui titik negatif 3, negatif 2, artinya kita bisa tulis Y kurang negatif 2 sama dengan M-nya 2 kali X kurang negatif 3. Sehingga ini menjadi Y tambah 2 sama dengan, bisa kita kali langsung ke dalam, 2X, ini jadi positif, plus 6. Dengan demikian, kita bisa geser Y-nya bawah kemari, ini 2X kurang Y. Ya, karena di sini plus 2, di sini plus 6, berarti di sini plus 4 sama dengan 0. Sehingga jawabannya juga Bravo ya. Oke, yang nomor 7. Ya. Nomor 7 idenya kita bisa buat seperti tadi juga. Ya, persamaan garis. Nah, yang pertama kita cari dulu gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X. Perubahan Y-nya 0 dikurangi 6 bagi, ya, karena Y2-nya tadi 0, berarti X2-nya adalah negatif 2, negatif 2 kurang 2. Atau bisa kita tulis, ini bentuknya menjadi 3/2 positif ya. Sehingga persamaan tadi kita punya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Sekarang kita gunakan salah satu titik saja, misalnya 2,6, karena dia melalui 2,6, berarti kita gunakan dua titik yang dilalui itu Y kurang 6 sama dengan 3/2 kali X kurang 2. Kita kali silang, masing-masing kali 2, berarti 2Y kurang 12 sama dengan 3X kurang 6. Nah, dengan demikian, kita bisa kumpulkan, ya, supaya koefisien X-nya positif, boleh kita buat begini. Jadinya 3X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0. Ya. 3X kurang 2Y, jadi opsinya adalah A. Selanjutnya, nah, persamaan garis lurus. Langkahnya juga sama. Yang pertama, gradiennya tentu adalah negatif 5/2. Karena dia melalui salah satu titik saja kita gunakan, misalnya 2,0, berarti ini menjadi Y kurang 0 sama dengan negatif 5/2 kali X kurang 2, karena dia melalui 2,0 salah satunya. Kita kali silang, ini 2Y sama dengan negatif 5X tambah 10 ya. Kita bawa kemari, dia menjadi 5X tambah 2Y kurang 10 sama dengan 0. Padahal jawabannya adalah A. Nah, ada nggak cara cepatnya? Ada. Untuk dia titik potong pada sumbu-sumbu, dia kita tinggal balik saja, membuat persamaan garisnya dengan cara 5 ini menjadi koefisien X, 5X, 2 ini menjadi koefisien Y, tambah 2Y, sama dengan hasil kali dari 5 kali 2, 10. Nah, gitu. Nah, jadi ini cara cepatnya, sehingga kita kalau nanti padankan menjadi 5X tambah 2Y kurang 10 sama dengan 0. Itu cara cepat. Oke. Untuk soal selanjutnya dengan demikian, kalau kita menggunakan cara cepat, berarti 3 ini adalah titik potong pada sumbu Y, 4-nya titik potong pada sumbu X, ya, nilai koordinatnya. Nah, jadi langsung ini jawabannya C. Kalau mau diuji boleh juga dengan menggunakan persamaan garis. Selanjutnya, nah ini sejajar. Untuk mengingat sejajar itu dia punya gradien garis pertama harus sama dengan gradien garis kedua. Nah, kita anggap ini sebagai garis line 1, maka gradiennya dengan cara tadi tentu positif ya. Nah, ini 6 ke bawah dia 6, ke sini dia 2. Jadi gradiennya adalah sama dengan 6/2 atau 3. Maaf ya, ini karena miring ke kiri maka gradiennya negatif. Nah, itu negatif 3. Sehingga persamaan garisnya, karena dia melalui
0,4, persamaan garis yang dimaksud itu H itu melalui 0,4, berarti Y sama dengan boleh negatif 3X tambah C. Nah, dia melalui 0,4, boleh kita ganti misalnya 0,4, berarti di sini 4 sama dengan negatif 3 kali 0 tambah C, tentu C-nya adalah C-nya 4. Dengan demikian Y sama dengan min 3X tambah 4 atau 3X tambah Y sama dengan 4. Ini opsinya adalah nomor 11. Nah, nomor 11 kesejajaran juga dibuat demikian. Yang pertama, kita cari dulu gradien garis pertama. Gradien garis pertama itu melalui titik negatif 2, negatif 5 dan titik yang dilalui yang kedua adalah 4,3. Ya. Sehingga gradiennya boleh kita tulis misalnya 3 kurang negatif 5 per 4 dikurang negatif 2, atau di sini 8 per 6 ya, sehingga hasilnya adalah 4 per 3. Karena optionnya dalam bentuk lurus begini bukan Y sama dengan, boleh kita gunakan dia melalui negatif 2,1, sehingga persamaan garisnya itu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Gradiennya kita sudah dapat, Y-nya juga sudah dapat, kurang 1 sama dengan gradiennya 4 per 3 kali X kita kurangi dengan nilai yang dilalui positif 2 berarti ya, karena kurang negatif 2. Sehingga kita kali silang, 3Y kurang 3 sama dengan 4X tambah 8. Ya, jika kita kumpulkan ke sini, maka ini 4X tambah 3Y. Bukan tambah ya, kita kurangi 3Y tambah 11 sama dengan 0, atau jawabannya adalah C, nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Ya, kita percepat. Nah, tegak lurus, kita ingat line 1 dikatakan tegak lurus dengan line 2 atau jika gradien pertamanya kalau dikalikan dengan gradien kedua itu hasilnya negatif 1. Kita ingat kembali, yang ini gradiennya itu adalah negatif 3 per 4, gradien 1 kita anggap. Maka gradien yang kedua supaya positif tentu 4 per 3. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membuat persamaan garisnya. Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. Dia melalui titik negatif 1,2. Kita substitusi, berarti Y kurang 2 sama dengan negatif 4 per 3 dikali X kurang tambah 1 ya. Kita kali silang, didapatnya 3Y kurang 6 sama dengan 4X tambah 4. Kita sesuaikan, 4X kurang 3Y tambah 10. 4X tambah 3Y kurang 3Y ya, tambah 10 kurang 3Y tambah 10 sama dengan 0. Sehingga itulah jawabannya untuk nomor 12. Selanjutnya untuk soal nomor 13, caranya juga sama. Karena ini gradiennya 2 per 3 langsung, berarti ini M1 nya kita anggap 2 per 3 karena dia tegak lurus, sehingga M2 nya haruslah dibalik 3 per 2 tapi diisi tanda negatif supaya nanti hasil kalinya negatif 1. Dengan demikian Y ya, dia melalui kurang Y1 nya ini sebagai X1, ini Y1 karena dia melalui negatif 2, negatif 3, kita percepat. Berarti tambah 3 sama dengan negatif 3 per 2 kali X tambah 2. Kita kali silang, 2Y tambah 6 sama dengan negatif 3X kurang 6. Ya, dengan demikian menjadi 3Y. Kita sesuaikan dengan option. 3X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Ya. Nah,
ini optionnya. Oke, sekarang dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar ini juga ketegak lurusan. Yang dimaksud B itu adalah ini ya. Tentu ini yang belum diketahui dua titik yang dilaluinya. Ini titik potongnya yaitu 0,3. Gradien garis, kalau kita anggap sini sebagai line 1, gradien garis pertama itu pastilah 3/4 negatif karena dia miring ke arah X negatif. Sehingga gradien garis B-nya adalah 4/3 positif. Sehingga kita bisa tentukan nilai persamaannya Y kurang Y1 ini sebagai pasangan X1, Y1 berarti kurang 3 sama dengan 4/3 dikali X kurang 0. Nah, kita dengan garis silang 3Y kurang 9 sama dengan 4X atau 4X kurang 3 ya 4X kurang 3Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, itu nomor 14 dan terakhir. Nah, ini terakhir. Soal terakhir sama idenya ini. Kalau kita anggap sebagai line 1, maka M1-nya adalah 2/3 atau negatif ya. Negatif 2/3 karena miring ke arah sehingga M2-nya nanti 3/2. Dia melalui titik 2,3. Berarti ini sebagai pasangan X1, Y1. Dengan demikian Y kurangi 3 sama dengan 3/2 kali X ya dikurangi 2. Nah, jadi karena dia melalui 2,3 sehingga persamaannya kita kali silang berarti Y kurang 6, 2Y kurang 6 ya kali silang sama dengan 3X kurang 6. Nah, ini bisa coret sehingga persamaannya 2Y sama dengan 3X atau 2Y kurang 3X sama dengan 0. Ya, atau B. Demikianlah pembahasan kita tentang materi persamaan garis lurus. Silahkan kalian coba kembali. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.